Nah, ini wisata Taman Sari, Jogja. Yuk, rapat. Golongan Madura, KUG. Lewat mana ini? Lewat dalam. Lewat sini? Iya, di dalam aja. Oke, terima kasih. Oh, cerita. Terus Pak, cerita Pak. Apa gitu sih? Kita masuk. Baik ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat sore ya. Selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Pak Budiono. Pak Budi ya, dan Pak Budi. Jadi nanti yang mau memandu kalian di sini. Tapi saya juga mohon maaf karena di sini ada anak yang PKR. Terpaksa ikut ekspor kita. Ya, nggak masalah ya pertanyaannya. Ini perkenalkan juga teman saya yang ekspor. Video. Ya, monggo. Nah, ini boleh memperkenalkan diri. Boleh. Yang jelaskan namanya aja. Perkenalkan, nama saya Ika. Suaminya yang ada. Jangan sampai ketemu. Borok. Semua, nama saya Siva. Oh, Mana Siva? Kami berdua dari mahasiswa Universitas Riau, di sini PKN. oh, Ya, mereka sudah memperkenalkan diri ya, yang sudah hebat. Baik, Buang. jadi ini kan dinamakan petugas. Ya, jadi kalau teman tiganya di istana, di keraton. Pesanggrahan Taman Sari dibangun pada tahun 1758. Selesai dibangun tahun 1765. Jadi dibangun lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, tapi cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812. Jadi Taman Sari dipakai kurang lebih 47 tahun dipakai oleh dua sultan. Karena yang terakhir Sultan kedua tahun 1812, waktu itu ada Geger Sepei. Itu perang dengan kerajaan Inggris untuk menjaga keselamatan Sultan. Villa ini tidak dipakai lagi. Karena Sultan kedua juga ditawan kerajaan Inggris ya. Baru juga tahun 1867 ada gempa Gunung Merapi, banyak bangunan yang rusak. 1973 direnovasi, 1974 dibuka untuk wisata. Jadi pertama kali dikunjungi wisatawan tahun 1974. Belum lahir saya. Mempunyai luas kurang lebih 10 hektar zaman dulu. Ya, tapi sekarang sudah jadi rumah-rumah warga ya. Jadi di Taman Sari ini ada 3 budaya. Budaya pertama Mataram. Semuanya pintu pendek. Orang zaman dulu bukan pendek, kalau kita masuk harus menghormati. Kalau orang Jawa nyun sewu ya, nanti di dalam itu semuanya pintu pendek-pendek. Kedua, budaya dari Cina. Itu ada naga. Tadi itu sebagai Condro Sengkolo dibangunnya Taman Sari yang berbunyi Catur Nogo Roso Tunggal. Jadi catur itu 4, Nogo 8, Roso 6, Tunggal 1. Tetapi dibalik 1684 pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Jadi bukan Saka ya, kalau Saka nanti Hindu. Masehi nasional, Hijriah Muslim. Ini kalender keraton. Ya. Terus di sini juga ada 3 agama. Pertama dari Kala, itu simbol dari agama Hindu. Yang kedua itu Gapuro, simbol dari agama Buddha. Ada bentuk bangunan yang mirip dengan gereja Kristen Katolik. Ada juga kubah Islam. Jadi Sultan tidak membedakan agama. Ya, jadi dulu sebelum masuk Hindu, Islam, Jawa atau kepercayaan, dulu sudah ada kapitayan. Ya, jadi dulu masyarakat Jawa itu agamanya semacam kapitayan. Baru masuk Hindu, masuk Buddha, Islam. Maka di sini Islamnya Islam Jawa, karena pengaruh Hindu.
beda. Jadi orang sering baca komennya ngasih bunga-bunga itu bukan untuk sesajen ya, tetapi sarana untuk musir nyamuk kalau mau meditasi. Dia ruangan dingin ya, hangat, wangi. Jadi tadi masuk sebenarnya dari pintu belakang, depannya sebelah barat karena sudah jadi rumah warga atau di dalam. Pintunya dibalik, depan jadi belakang, belakangnya jadi depan. Nah, ini dinamakan dengan gapura panggung karena fungsi zaman dulu untuk lihat tari-tarian, juga bisa lihat panorama. Ya, dimana kalau sultan lihat tari-tarian dengan para sentono atau kabak atau selir, dia dari atas, penarinya di tengah sini anak-anak. Terus ini ada ruang 1, 2, 3, 4 dinamakan dengan gedung sekawan atau gedung 4. Fungsi zaman dulu untuk gamelan. Karena zaman dulu belum ada sound atau speaker, dibikin 4 dia stereo menggema. Ya, tapi ini sudah direnovasi ya 2004 terakhir. Bangunan dibangun tanpa menggunakan semen. Kalau orang Jawa nyebutnya bligon, itu dari batu bata yang diharuskan, pasir sama gamping atau kapur. Ya, jadi yang bangun ini orang Madiun, Temenggung Prawiro Sutikno. Ya, karena dulu Madiun masih bawahan dari Keraton Jogja, sebagai ganti ulu wetu beliau sanggup bangunkan. Ini ada renovasi selama dari 1968. Sudah kurang lebih ada 5 kali renovasi. Yang pertama 1973. Tapi tidak berubah bentuk asli. Tidak merubah bentuk aslinya. Dia cuma tambah-tambahan aja, seperti lampu, penerangan, ya terus itu berarti ya. Kalau zaman dulu masih menggunakan belicong. Tahu belicong bukan obor, lentir atau sentir, tetapi menggunakan minyak jarak. Kalau menggunakan minyak jarak di sini nggak ada jelaga, nggak hitam. Tapi kalau menggunakan minyak kelapa, supaya bangunan hitam. Karena 1758 belum ada tambang. Ya, jadi antara minyak kelapa atau minyak jarak itu untuk penerangan. Tetapi biasanya di sini jarang digunakan untuk malam hari ya. Jadi aktivitas di sini cuma siang hari. Ya. Baik, nanti kita jangan sampai pisah karena kita nanti dari bangunan satu ke bangunan yang lain lewati rumah warga ya. Ya, Tapi kalau biasa kan kita sempat biasanya di mana tadi? Biasanya yang sekarang